Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu saham pelayaran lah, logistik ya, di bidang energi, tapi ini masuk ke sektornya, yaitu TPMA ya. Dimana dia laba kuartal 4-nya di luar prediksi ya minimal di luar prediksi saya lah gitu ya, lebih tinggi maksudnya. 2 bulan lalu udah pernah saya buat ya video tentang TPMA, mereview laporan keuangan kuartal 3-nya sekaligus prediksi dividen. Nah, sekarang update ya, setelah dia merilis laporan keuangan kuartal 4-nya, kita bahas lagi nih. Oke, sebelum kita mulai saya ingin mempromosikan ya beberapa video yang mungkin berguna untuk teman-teman, khususnya yang ingin mengetahui saham-saham yang rutin memberikan dividen jumbo ya. Di sini ada beberapa saham ya, baik yang batu bara, Telkom ya, lalu ada MPMX, Astra dan sebagainya yang rutin memberikan dividen. Dan laporan keuangan 2003 saya review sekaligus prediksi dividen 2024-nya. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja search ya di channel Investor Jelata. Untuk yang Antam, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita mulai aja dengan TPMA ini ya, yaitu Transpower ya, di mana dia didirikan pada tahun 2005. Dan dia ini ya, jasa pengangkutan barang curah dalam negeri dan Asia Tenggara. Oh, berarti dia luar negerinya Asia Tenggara ya. Jadi ada transshipment ya. Ini ada yang di tengah laut nih, dia pakai kren, dan juga ada yang antar pulau. Dan ini adalah komposisi kepemilikan sahamnya, di mana pemegang saham mayoritasnya adalah PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri ya, sebesar 56,94%. Lalu ada Patin Resources 12%, dan juga ada Standard Chartered Bank nih di sini ya, 6,79%. Dan masyarakatnya sekitar 23,86%. Nah ini ya, jadi dia ada pengangkutan transshipment ini ya, yang di tengah laut berarti ini menggunakan kren ya, lalu ada juga yang antar pulau ya. Mari kita lihat cek armadanya ya, ini dari Public Expose tahun lalu sih ya, di mana dia memiliki kapal tunda ya 38, kapal tongkang 33, dan juga kren ya yang tadi buat transshipment di tengah lautnya sebanyak 3 ya. Dan ini ada kapal baru yang dibeli ya, yang sudah di delivery ya, itu 4 di bulan Mei 2023, dan mungkin ada 6 lagi yang di 2024 ya. Nah ini belum tahu nih, belum ada info terbaru ya, apakah ini sudah sampai atau belum ya kapal barunya ya, yang 10 unit ini. Nanti ada berita juga sih, dia pesan 30. Oh di sini nih ya, dia ada 30 unit kapal baru lagi dipesan ya, di mana ini juga target pengirimannya di 2023 sampai dengan 2024 juga ya. Jadi ini adalah Trans Logistik Perkasa, ini adalah anak usahanya ya, yang didirikan barang-barang Singhan ya. Mungkin nanti kita perlu untuk armada lengkapnya, nanti kita harus nunggu Public Expose tahun ini sih ya. Jadi armada totalnya sekarang ada berapa gitu ya. Oke, ini ada tadi ya, Trans Logistik Perkasa itu didirikan di 2021 ya. Jadi dia bekerja sama dengan Pacific Pelayaran Indonesia sekaligus dengan TNG ya, International Holding ya, dari grupnya Singhan dari Cina gitu ya, mendirikan Trans Logistik Perkasa ya. Ini berita dari tahun 2021 ya. Nah lalu ini berita di November 2023 ya. Jadi lewat si Trans Logistik Perkasa itu tadi ya, itu dia sudah membeli ya armada 79 unit armada ya, kalau nggak salah ini kapal second ya kalau nggak salah ya. Dan yang 30 unit tadi yang sudah dibahas ya, itu sebagian masih dalam proses pembuatan dan diharapkan, berarti sebagian udah di delivery, sebagian akan dikirimkan di tahun 2024 ya. Intinya adalah si TPMA ini memang lagi gencar menambah armada ya. Terlihat dia agresif ya, beli 79 unit armada ya, kalau nggak salah yang second, lalu beli juga yang baru 30 unit tugboat dan tongkang nih. Oke, ini adalah customer dari TPMA ya. Ada Korindo ya, ada KPC lah, ini yang terkenal ya, Kaltim, Primakol dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke bagian keuangan, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik lonceng ya, agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah sering like, comment, and share di channel ini.
Oke, ini adalah laporan keuangan full year 2023 dari TPMA ya, di mana pendapatan usahanya naik 6% dan bebannya itu bisa dikurangi ya 0,02% ya, tipis lah tapi lumayan lah bisa mengurangi beban ya. Pendapatannya naik juga nih, sehingga laba brutonya naik 17,93% dan laba bersihnya ya naik 37,77% ya. Di sini ada laba dari entitas asosiasi ya, di mana tahun 2022 itu merugi ya. Anak usahanya malah memberikan kerugian bukan keuntungan. Nah, di tahun 2023 mulai ada keuntungan nih dari anak usahanya tadi ya, Translogistik Perkasa tadi ya. Ini dalam juta dolar ya, dinyatakan dalam dolar Amerika ya. Berarti ini laba dari entitas asosiasinya atau anak usahanya itu 1,1 juta dolar ya. Nah, ini pendapatannya ya, mayoritas masih dari tunda dan tongkang ya, tapi floating crane-nya juga udah lumayan ya. Ini 3:1 ya, pendapatan dari kapal tunda dan tongkang versus floating crane ya. Jadi lumayan juga pendapatan dari floating crane ya. Nah, ini tadi ya laba dari entitas asosiasi ya 1,1 juta dolar ini dari Translogistik Perkasa ya. Oke, kita lihat dari 2017 ya, selalu terjadi pertumbuhan pendapatan ya, yang di atas maupun penambahan profit ya, kecuali di tahun 2020 ketika awal-awal pandemi dia turun cukup drastis 73%, tapi setelah itu bisa bangkit ya, naik 86%, naik 275% ya. Dan di tahun 2023 ini naik 41% ya. Cukup menarik untuk melihat ya di tahun 2024 apakah akan lebih naik lagi profitnya ya, karena dia yakin sekali kayaknya demand akan banyak karena dia agresif membeli kapal second maupun kapal baru gitu. Dan kalau dilihat per kuartalnya ya, kuartal 4 ini ya dibandingkan kuartal 3 itu juga terjadi kenaikan ya, yang dari 62 miliar menjadi 100 miliar ya. Dan kuartal 4 2023 versus kuartal 4 2022 juga itu terjadi kenaikan 39%. Jadi secara growth the profitnya cukup bagus lah si TPMA ini ya. Nah, mungkin yang harus jadi konsiderasi adalah ini ya, dia akan menggelar right issue ya. Ini kan berita dari 22 Maret ya. Tahun ini 2024, di mana berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan pada Rabu 20 Maret, TPMA berencana untuk melakukan right issue maksimal 1,13 miliar saham baru. Ini setara dengan 30,03% dari modal ditempatkan gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman punya sahamnya lalu nggak mengeksekusi right issue ini, maka saham teman-teman akan terdilusi sebanyak 30,03% ya. Dan itu akan diputuskan ya secara resmi ketika RUU PSLB ya pada tanggal 26 April. Kok 2026 ini ya? 2024 kali ya? Kok lama banget 2006 ya? Kayaknya salah nih ya, 2024 ya mungkin ya. Jadi mungkin ya ini yang menjadi harus perhatian, karena kalau lagi ada corporate action seperti ini pergerakan sahamnya agak susah ditebak ya. Cuman kalau teman-teman yang sudah punya ya ya siap-siap aja menebus right issue-nya ya, karena ini lumayan besar ya, setara 30% dari modal yang ditempatkan. Oke, sekarang kita lihat komparasi dengan beberapa perusahaan logistik atau pelayaran lainnya ya. Jadi yang saya kotakin merah ini tuh masuk sektor energi ya. Sedangkan yang 4 di kanan ini Samudra, Nelly, Temas dan Hais itu masuk ke infrastruktur ya kalau nggak salah ya. Ya itu ya. Beda ya. Jadi TPMA, Bull dan PSS ini masuk ke sektor energi dengan subsektornya oil, gas and coal ya. Sedangkan yang 4 di kanan ini adalah subsektornya logistik and delivery. Oke, kenapa begitu saya kurang tahu juga ya. Mungkin karena mayoritasnya dia mengangkat batu bara mungkin ya. Tapi kan setahu saya Nelly dan Hais juga ngangkat batu bara sih. Jadi ya mungkin teman-teman yang tahu ya kenapa berbeda gini ya pembagian sektornya, mungkin bisa tolong infokan, dituliskan di kolom komen gitu ya. Oke, kita lihat TPMA di sini earning per share 115,7 ya. Jadi dia beda tipis saja dengan PSSI ya, yang paling tinggi di sini ya di antara 7 saham ini. Lalu PR-nya 5,91 ya, ini yang paling besar berarti ya. Temas ya paling besar di sini 12,1 ya. Jadi yang paling kecil lagi-lagi adalah PSSI. Lalu PBV-nya 1,27 ya. Ya ini yang paling besar juga ya, yang di antara sektor energi ini ya, di antara Bull dan PSSI. Dan yang paling rendah adalah Samudra di sini. Yang paling tinggi di antara 7 ini adalah Temas ya.
Dan ROE dari TPMA cukup besar ya, 16,78 ya. Tapi masih kalah jauh dari Temas ya, 30,3%. Ini ROE-nya gede-gede semua nih ya, perusahaan-perusahaan pelayaran ini ya. Lalu DER-nya rendah ya, 0,27 deh. Yang paling rendah di sini adalah Nelly ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, di antara yang sektor energi ini PSSI lah ya, lebih menarik karena dia PR-nya kecil ya, PBV-nya kecil lah, hanya kalah dari Bull ya. Tapi Bull ini kemarin masuk pemantauan khusus ya, kayaknya udah lepas dari pemantauan khusus ya kalau nggak salah ya, karena mau ada corporate action juga apa gitu, saya lupa ya. Pokoknya dia sempat hanya bisa dibeli di pasar nego kalau nggak salah ya, sebelum libur lebaran ya. Dan ROE dari PSSI paling besar juga di sini ya, 24,19. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman punya favorit saham pelayaran? Bisa tuliskan di kolom komen ya. Kalau bisa sertakan alasan juga ya kenapa itu jadi favorit teman-teman gitu ya. Oke, kalau dari sektor, oh ya ini lupa nih, subsektor oil and gas ini kita logistiknya aja lah ya. Ini ya PR rata-ratanya 9,14, PBV-nya 1,25 ya. Jadi PBV-nya TPMA masih di bawah PBV yang sini ya. Di bawah rata-rata PR-nya, lalu PBV-nya 1,27 versus 1, udah dekat dengan PBV di sektor logistik and delivery ya. Karena kalau bandingin sama oil and gas and coal nih, banyak batu baranya soal di sini ya. Nggak apple to apple juga gitu ya. Oke, kita masuk ke historis PR dari TPMA 5 tahun terakhir. PR-nya itu berada di 17,54 dan saat ini dia ada di 5,96 kali ya. Jadi bisa dibilang under value ya berdasarkan histori PR 5 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan PBV-nya? Kalau PBV-nya dia over value ya, karena saat ini PBV-nya 1,27 sedangkan rata-rata PBV 5 tahun terakhir ada di 1,03 ya. Dan book value saat ini ada di 543,5 ya. Dan jika kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV-nya di 1,03, maka harga wajar dari TPMA ini adalah 559,81. Dan harga closing di tanggal 5 April ya, sebelum libur panjang adalah di 675, sehingga dia kemahalan ya, 18,8% ya. Oke, ini chart dari TPMA ya, dia sempat all time high nih ekornya ya, ekor ke atas ini sampai 1200 nih ya di tahun 2021 ya. Dan kalau kita lihat secara historis dia setiap bagi dividen ya harganya turun tapi akhirnya bisa balik lagi ke harga sebelum pembagian dividen ya. Di sini dia bisa balik lagi. Di sini juga dia akhirnya bisa balik lagi ya, walaupun agak lama ya. Di sini juga ya. Bahkan di sini nih ya sempat ada gap down tapi akhirnya bisa ketutup langsung tuh ya. Cepet juga nih ketutupnya ya. Oke, yang di tahun lalu juga ya dia bagi dividen di sini ya sempat turun ya, tapi akhirnya bisa naik lagi. Oke, jadi intinya nggak ada gap yang belum ketutup nih sih ya, sepengamatan saya. Jika saya salah tolong diinfokan di kolom komen. Oke, sekarang kita lihat supportnya saat ini ada di 605 ya, 605. Jadi dia sedang bergerak sideways ya, di antara 605 sampai dengan 755 ya. Lalu di sini ada resisten juga lah, resisten kecil ya di 720. Jadi jika teman-teman entry di saat ini bisa diperhatikan rewardnya dia bisa naik sampai ke 755 ya, atau mungkin ya sampai ke ekornya di sini ya 7 berapa nih, 780 mungkin ya. Dan supportnya adalah di 605 ya. Dan kalau kuat menanggung risiko lebih dalam ya bisa nahan sampai support berikutnya di 560 atau bahkan di 500 ya kalau kuat untuk melihat portfolionya merah-merah gitu ya. Oke, kalau secara EMA dia bisa dibilang secara short term masih uptrend ya, karena dia closing di atas EMA 20-nya. Secara long term juga ya masih agak jauh lah dari EMA 200 ya. Jadi secara long term dan short term masih bisa dibilang dia uptrend ya. Oke, ini dividen historinya ya, dimana 2 bulan lalu saya buat prediksi ya. Waktu itu kan kuartal 4-nya belum keluar. Waktu itu saya buat prediksi kalau earning per share kuartal 4-nya itu mirip lah dengan kuartal 3 ya, di 25,7 gitu ya. Sehingga waktu itu saya prediksikan dividennya sekitar ya 46 ya, 46,26 rupiah sampai dengan 21,53 ya. Karena dia dividen payout ratio-nya nggak seragam ya, bisa dilihat ya, dia berbeda-beda ya. Jadi saya bikin range cukup jauh lah di antara 46 sampai
21 ya, dan dia sudah pernah bagi dividen interim ya di bulan November tahun 2023 sebesar Rp30. Oke, dan tadi kan diprediksi kuartal 4-nya tuh Rp25,7 ya, dan ternyata ya di kuartal 4 earning persennya jauh lebih tinggi ya, 38,18 nih. Oke, jadi sehingga total earning persennya adalah 77,36 ya. Kalau kita asumsikan ya earning persennya bukan 0,74 nih, 74% ya, maka dividennya adalah sekitar 85,49. Dikurangin dividen interim yang sudah dibagikan, maka potensi dividen finalnya sebesar 55,5 ya, dan dibagi dengan harga saham di penutupan tanggal 5 kemarin ya, berarti potensi dividen yieldnya sebesar 8,04 ya. Jadi cukup besar ya, bukan cukup besar sih, sangat besar lah ini ya, karena 2 kali bunga deposito nih. Dan kalau dapat dividen payout ratio-nya 50% ya, lagi nih saya tulis nih 50%, maka dividennya adalah 57,77 ya, dikurangi dividen interimnya 30, maka sisa potensi dividen final adalah 27,77, sehingga potensi dividen yield-nya hanya 4,02 ya. Hanya tanda kutip lah, lumayan juga lah kalau 4,02% ya. Dan ini ya tadi ya, RUU PSLB-nya di tanggal 26 April ya, sekaligus tadi ya mungkin mereka membahas tentang right issue sekaligus pembagian dividennya ya. Jadi catatannya 26 April ya. Jadi bagaimana teman-teman, kira-kira potensi dividen yield-nya yang mana nih di antara 4 sampai 8%? Apakah optimis 8% nih? Ya mudah-mudahan sih saya doakan 8% ya, supaya teman-teman yang megang TPMA happy gitu ya. Oke, silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya terkait dividen dari TPMA ini, apakah menarik atau tidak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.